Selamat pagi dan shalom. Tuhan begitu baik bagi saya dan saudara. Oleh itu, marilah datang kepadanya dengan penuh penyerahan diri, walau di mana sahaja kita berada, dan melakukan ibadah ini secara online. Saudara, tema perkongsian hari ini adalah iman dan perbuatan tidak boleh dipisahkan. Pembacaan Alkitab diambil dari Yakobus bab yang pertama, ayat yang kedua sehingga ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, sebab orang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya." Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ketika kami datang beribadah kepadamu. Engkau perbaharui, kuatkan, pulihkan, sembuhkan, ubahkan, dan firman-Mu lah yang dapat melakukannya sehingga kami menjadi ciptaan baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dalam buku bertajuk God's Power to Change Your Life, Rick Warren menceritakan kisah hidupnya ketika dia masih muda. Suatu pagi, dia berdoa supaya Tuhan menolongnya untuk memiliki buah roh kesabaran seperti yang diajarkan firman Tuhan. Tengah harinya, semasa sedang makan di kampus, datang seorang yang dengan sengaja menumpahkan makanan di tubuhnya dan mengotori pakaiannya. Rick sangat marah ketika itu. Namun, tiba-tiba Rick teringat dengan doanya. Dia disedarkan bahwa inilah ujian yang Tuhan izinkan terjadi supaya dia dapat melatih kesabarannya. Dia pun menenangkan hatinya dan tidak meneruskan niatnya untuk melakukan pembalasan. Saudara, salah satu cara yang Tuhan gunakan untuk membangun karakter kita sebagai pengikutnya adalah dengan mengizinkan masalah atau ujian terjadi dalam hidup kita, supaya dapat melatih dan mengasah karakter kita menjadi dewasa dan matang untuk menghadapi cabaran hidup. Perhatikan Yakobus bab yang pertama, ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun." Saudara, ketika menghadapi ujian dan mengambil keputusan, kita boleh sahaja menjadi ragu-ragu dan tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Namun, Alkitab mengingatkan kita untuk meminta hikmat Tuhan
supaya dapat merespon setiap kejadian atau situasi yang kita hadapi dengan cara yang betul. Maksudnya, diperlukan suatu proses yang panjang untuk membentuk kehidupan iman kita. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah terburu-buru untuk memproses kehidupan seseorang. Dia tahu waktu yang tepat, dan yang paling penting, bilakah proses itu bermula dan juga diakhiri. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini sudah sejauh manakah kira-kira proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam setiap pribadi kita? Mungkin kita sedang diproses dalam hal kesabaran, ketekunan, pengampunan, dan sebagainya. Bersabarlah untuk menjalani proses itu sehingga selesai, agar pada akhirnya kita memiliki kualiti iman yang lebih baik sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kiranya perkongsian ini menjadi berkat untuk semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran. Sebab itu, tanamkan benih firman-Mu yang sudah kami renungkan sebentar tadi, agar kami dapat melalui setiap proses yang kami lalui untuk membentuk kehidupan kami sebagai pengikut Kristus, sehingga memiliki kualiti iman sebagaimana yang Engkau inginkan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.